Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-30 dari latihan soal persiapan TKA Matematika kelas 6 SD. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal tentang KPK dan FPB lagi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalkan kalian sudah siap, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang lagi nyari paket persiapan menghadapi TKA Matematika kelas 6 SD tahun 2026, kami memiliki e-book buatan kami sendiri yang kami sudah sesuaikan dengan sesuai dan silabus, dan juga di sini sudah terdiri dari PG biasa dan juga PG kompleks di dalamnya, cocok banget untuk latihan soal. Cek aja link ada di kolom deskripsi untuk info lebih lanjutnya. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 84. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. KPK dari 18, 24, dan 42 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari soal yang lumayan mudah dulu supaya mengingatkan basic-basic dari pencarian KPK dari bilangan-bilangan ya. Maka di sini caranya kita seperti biasa, kita akan cari dulu faktorisasi prima dari masing-masing bilangan ini dengan menggunakan pohon faktor. Kita mulai dari angka 18 ya adik-adik. 18 dibagi dengan angka 2, bilangan prima paling kecil, itu dapatnya adalah 9. Kita bagi 2 sudah nggak bisa, kita bagi 3 deh, bilangan prima selanjutnya ya. Ketika dibagi 3, hasilnya adalah 3. Maka di sini bentuk faktorisasi primanya adalah 2-nya pangkat 1 ya, kemudian dikaliin dengan 3-nya pangkat 2. Kemudian kita lanjut, 24. Dibagi 2 itu dapatnya 12, dibagi 2 dapatnya 6, dibagi 2 dapatnya 3. Maka di sini 2 pangkat 3 dikaliin 3 pangkat 1. Dan terakhir ya 42, dibagi 2 dapat 21, dibagi 2 sudah nggak bisa, dibagi 3 dapatnya 7. Nah berarti 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Nah, untuk mendapatkan KPK dari bilangan-bilangan ini ya, KPK itu yang diambil yang mana, Kak? KPK yang diambil adalah semua bilangan ya, semua bilangan prima diambil, tetapi kalau misalkan ada bilangan yang sama ya, kita harus ambil yang pangkatnya terbesar. Contoh di sini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 1. Yang terbesar adalah yang pangkat 3, maka 2 pangkat 3 lah yang kita harus ambil. Kemudian yang 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, dan 3 pangkat 1, yang terbesar yang mana? Jelas yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Dan yang terakhir yang 7-nya juga kita ambil, 7 pangkat 1, sehingga inilah KPK dari ketiga bilangan yang ada di soal ini. Maka kita tinggal cocokin aja mana yang sesuai dengan pilihan gandanya. Nah ternyata yang cocok adalah yang opsi C, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikaliin dengan 7 pangkat 1 ya. Seperti itu cara kita untuk menyelesaikan soal KPK sederhana seperti ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 85 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bacalah teks berikut ini. Bus A dan bus B berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 18 menit, sedangkan bus B berangkat setiap 24 menit. Kedua bus mulai berangkat bersamaan pada pukul 10.00 WIB. Berdasarkan teks tersebut, berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini cara untuk menyelesaikan soal ini kita akan analisa dulu dari masing-masing pernyataan yang diberikan di sini ya. Kita lihat di sini, oh, di soal yang di sini ya, itu dia terkait tentang jadwal keberangkatan bus dan di mana ada waktu mereka bersamaan berangkatnya. Nah, tentu ini adalah soal tipe mencari KPK-nya ya. Terus yang mana nih cari KPK-nya, Kak? Yang cari KPK-nya adalah waktu keberangkatan dari tiap busnya. Untuk bus A tadi 18 menit dan bus B itu 24 menit. Nah, itulah yang akan kita cari. 18 tadi kebetulan sudah kita cari ya. Faktorisasi primanya sudah kita cari. Kita pakai aja ya. Di sini 18 itu 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Kemudian 24 juga. Oh, 24 juga sudah kita hitung ya. Jadi agak mudah nih karena kita sudah hitung tadi sebelumnya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Nah, dari kedua bilangan ini ketika kita mau mencari KPK-nya ya, kita ambil semuanya seperti tadi, tetapi ambillah yang memiliki pangkat paling tinggi. Contoh di sini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3, yang kita ambil adalah yang 2 pangkat 3. Sedangkan yang 3 itu 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Yang paling besar adalah yang 3 pangkat 2. Maka di sini 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 3 dikaliin 3, berarti 9. 8 kali 9 itu adalah 72. Yang artinya setiap 72 menit sekali mereka akan berangkat secara bersamaan dari terminal yang sama tersebut. Sehingga pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar karena di sini dikatakan setiap 72 menit kedua bus akan berangkat secara bersamaan.
Kita lanjut di pernyataan kedua ya. Bus A dan bus B berangkat bersamaan untuk kedua kalinya pada pukul 11.12. Apakah benar? Nah, kita coba konversi dulu. 72 menit itu sebenarnya berapa jam, berapa menit? Nah, kita ingat bahwa 1 jam itu setara dengan 60 menit. Maka kalau kita konversi 72 menit itu berapa jam, berapa menit? Berarti kan ini 72 itu sudah lewat 60. Berarti kan sudah lewat 1 jam. Kemudian 72 kurang 60 itu kan lewatnya 12. Maka itu setara dengan 12 menit. 1 jam 12 menit. Jadi ketika kita mau hitung 10.00 waktu keberangkatan mereka bersama pertama kalinya, kita jumlahin dengan 1 jam 12 menit. Kita jumlahin, oh ternyata benar, mereka akan berangkat secara bersamaan kedua kalinya pada pukul 11 lewat 12 menit. Maka pernyataan B adalah pernyataan yang benar. Kita cek yang berikutnya. Untuk pernyataan ketiga, bus A dan bus B berangkat bersamaan untuk ketiga kalinya pada pukul 12.32. Apakah benar? Kita coba jumlahkan ya, 11, 12 tadi kita tambah lagi dengan 1 jam 12 menit. Kita jumlahkan itu yang ekornya 12 tambah 12 24. 11 tambah 1 itu dapatnya 12. Jadi harusnya di pukul 12.24. Tetapi karena di pilihannya sini yang di pernyataan ketiga tulisannya itu 12.32, jelas ini berbeda dengan apa yang kita hitung sebelumnya. Maka di sini pernyataan ketiga adalah pernyataan yang salah sehingga kita tidak perlu untuk mencentangnya. Sehingga dapat kita simpulkan untuk soal nomor 85 ini ada dua pernyataan yang benar, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Seperti itu ya cara kita untuk menyimpulkan soal yang satu ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, komentar aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 86 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bacalah teks berikut ini. Pemerintah suatu desa akan membagikan bantuan 84 ekor sapi dan 96 ekor kambing kepada kelompok tani di desa tersebut. Setiap kelompok tani akan menerima bantuan sapi dan kambing masing-masing sama banyak. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, ada 12 kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah desa. Apakah benar atau salah? Nah, untuk soal yang kayak gini, yang ada kata kuncinya menerima bantuan sapi dan kambing sama banyak, ya masing-masing sama banyak, maka ini adalah soal tentang FPB. Ingat ya, kalau dia terkait tentang pembagian yang sama banyak, maka ini adalah soal tentang FPB. Nah, yang dicariin FPB-nya itu tentu yang totalnya sapi dan kambing yang akan dibagi-bagikan. Maka 84 dan 96 yang akan kita cari faktorisasi primanya dulu, terus kita cari FPB-nya. Kita mulai dari 84. 84 dibagi 2 dapat 42, dibagi 2 dapat 21, dibagi 3 dapatnya 7. Berarti untuk 84 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Sedangkan untuk 96 dibagi 2 dapat 48, dibagi 2 dapatnya 24, dibagi 2 dapatnya 12, dibagi 2 dapatnya 6, dibagi 2 dapatnya 3. Berarti untuk 96 itu berarti 2-nya pangkat 5 ya dikaliin dengan 3-nya pangkat 1. Nah, berarti di sini untuk pengambilan FPB yang mana yang harus kita ambil? FPB ingat baik-baik, yang harus diambil adalah yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, di sini yang sama adalah 2 dan juga yang 3. Berarti yang kita ambil adalah yang 2-nya pangkat 2 karena itu yang lebih kecil. Dan yang 3 pangkat 1-nya sama, berarti kita ambil salah satunya aja. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah berapa? 4 ya, karena 2 kali 2. Kaliin dengan 3 dapat FPB-nya adalah 12. Yang artinya banyaknya kelompok tani yang mendapatkan bantuan adalah 12 kelompok tani. Dan ini cocok dengan pernyataan A. Maka pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Kemudian untuk pernyataan kedua, yang pernyataan B, setiap kelompok tani akan mendapatkan 7 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Gimana tuh cara untuk mencarinya? Ini sederhana aja ya. Yang sapi tadi ada 84. Kita tinggal bagi aja dengan 12 dari banyaknya kelompok tani yang tadi kita cari FPB-nya. Nah, 84 dibagi 12 itu benar adalah 7. Ya, berarti sapinya 7 benar. Kemudian untuk yang kambingnya, caranya juga sama, totalnya kambing 96 dibagi 12 aja. 96 bagi 12 itu ternyata benar 8. Maka 7 ekor sapi dan 8 ekor kambing adalah banyaknya sapi dan kambing yang akan diterima oleh masing-masing kelompok taninya. Sehingga pernyataan B adalah pernyataan yang benar juga. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk pernyataan ketiga. Jumlah sapi dan kambing yang diterima setiap kelompok tani adalah 16 ekor.
Nah, untuk 16 ekornya ini ya, kita tinggal jumlahin aja yang 7 tambah 8-nya tadi ya untuk mendapatkan total hewan yang akan diterima oleh masing-masing kelompok tani. Nah, tetapi 7 tambah 8 itu 15, bukan 16 ya. Ini kan yang tertulis 16, harusnya 15, 7 tambah 8 aja. Nah, itu artinya yang pernyataan C adalah pernyataan yang salah. Sehingga dapat kita simpulkan untuk soal nomor 86 ini ada ada dua pernyataan yang benar ya, pernyataan A dan pernyataan B, sedangkan pernyataan C adalah pernyataan yang salah. Seperti itu ya cara kita untuk mendapatkan jawabannya. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin dikomentari, komentar aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal buat kalian yang lagi nyari ya kumpulan e-book untuk persiapan ya TKA Matematika SD maupun yang bahasa Indonesia, kami menyiapkan paket bundlingnya jauh lebih murah kalau misalkan dibeli secara sekaligus. Cek aja di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Oke, itu dia tadi 3 soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya berapa, silahkan komentar aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik ataupun rekan-rekan guru dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.